Guys, dikatakan anggaran perbelanjaan untuk tahun 2023 untuk membeli segala alutsista untuk TNI di Indonesia turun 7% daripada tahun lepas, guys. Wow, 7%? Jom kita semak video ni. Hello guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, welcome back again to my YouTube channel. Aku Musa dan ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammadirin Channel. Dan kepada subscriber yang baru saja terjumpa Musa Channel, jangan lupa guys untuk memberi sokongan anda kepada Musa Channel dengan menekan ataupun klik tombol subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang sentiasa menyokong Musa Channel daripada dulu sampailah pada masa kini, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kamu semua memang awesome, mantap, terbaik guys. Dan aku sentiasa mendoakan kalian di luar sana agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada wabak COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Amanda Channel. Dan kalau kita tengok judul video yang kita akan react hari ini, dikatakan anggaran belanja untuk tahun 2023 turun sebanyak 7%. Wow, banyak guys. Kalau kita tengok 7% itu daripada harga ataupun daripada anggaran asal, memang sangat-sangat tinggi turun dia. Tapi apa-apa pun, mari sama-sama kita semak video ini. Seperti biasa di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya reaction. Dan sebelum itu aku mengalu-alukan kepada subscriber di luar sana, jom drop komen kalian di bahagian komentar di bawah. Segala kalian punya reaction mengenai video yang kita akan reactkan ini. Apa-apa pun guys, jom sama-sama kita layan video ini. Halo Bren, kembali lagi Amanda di Channel. Amanda Channel. Nah, Wow. Kementerian Pertahanan di tahun 2023, anggaran tahun 2023 akan optimalkan kemampuan pertahanan maritim dan udara. Nah, kalian sependapat enggak kalau maritim itu berarti udara. Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara? Kalau Mimin lebih fokus ke TNI Angkatan Udara saja. Kalau untuk TNI Angkatan Laut kayaknya sudah lebih dari cukup lah Bren untuk anggaran-anggaran dan alokasinya. Kapal pun juga banyak sekali. Alangkah baiknya kan jika Angkatan Udara yang prioritaskan lah seperti itu. Prioritas. Alokasi anggaran sebesar 123,4 triliun untuk Kementerian Pertahanan dalam Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau RAPBN tahun 2023. Salah satunya terkait dengan pengadaan alat utama sistem persenjataan untuk TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara. Pengamat pertahanan sekaligus Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Achievement atau CID, Anton Alibas, peningkatan persenjataan untuk Matra Laut dan Udara perlu dilakukan untuk menghadapi potensi ancaman dan situasi pertahanan dan keamanan kawasan yang bisa berubah setiap saat. Nah, Mimin kayaknya sependapat dengan Bapak pengamat Saide. Jadi kita itu kalau dengan Angkatan Udara geraknya lebih cepat, Bren. Beda kalau dengan matra-matra yang lain, karena Angkatan Udara itu lebih kilat dalam gimana ya, Bren? Dalam penyerangan ataupun pertahanan, mempertahankan lebih kilat gitu. Benar guys. Dinamika geopolitik kawasan belakangan ini mau tidak mau menurut adanya penguatan kemampuan matra laut dan udara yang signifikan, kata Anton dalam keterangan kepada Kompas.com Senin tanggal 2. Menurut pengamat Bapak Anton, jika merujuk pada alokasi tahun sebelumnya, alokasi anggaran bagi Kementerian Pertahanan untuk tahun 2023 menurun 7,8% dari anggaran pertahanan 2022 yang mencapai 133,9 triliun. Sedangkan jika dibandingkan dengan anggaran pertahanan tahun 2021, rencana alokasi dana untuk sektor pertahanan lebih tinggi 4,5% atau sekitar 5,4 triliun. Jadi usut punya usut, anggaran pertahanan di tahun 2023 ini lebih rendah daripada tahun 2002, tapi lebih tinggi daripada tahun 2021. Gitulah Bren. Pusing nggak kalian? Juga pusing. Bercanda. Nah, bagaimana menurut kalian? Menurut pengamat, anggaran belanja pertahanan Indonesia ini didorongkan untuk penguatan armada tempur laut dan angkatan udara. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju? Silahkan bejrot-bejrot di kolom komentar. Anggaran yang bakal diterima Kementerian Pertahanan pada tahun 2023 salah satunya akan digunakan dalam program modernisasi alutsista, non-alutsista, dan sarana prasarana pertahanan sebesar 30,6 triliun. Sedangkan target prioritas pada tahun 2023 terkait alutsista adalah pengadaan kapal perang Republik Indonesia atau KRI, kapal angkatan laut atau KAL, alat apung atau alpung, dan kendaraan tempur atau ranpur, kendaraan taktis, mantra laut sebanyak 31 unit. Selain itu, target yang direncanakan adalah dukungan pengadaan alutsista sebanyak 2 paket dan pengadaan
penggantian pesawat udara sebanyak 3 unit. Yayasan Kurawal Foundation sebelumnya mengkritik keputusan pemerintah yang memberikan alokasi anggaran sebesar 123 triliun untuk 2023 kepada Kementerian Pertahanan. Menurut mereka, pada tahun 2023 diperkirakan merupakan masa untuk perekonomian Indonesia kembali bangkit dari keterpurukan di masa pandemi. Selain itu, mereka juga beranggapan seharusnya alokasi dana yang lebih besar diberikan kepada Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan untuk menunjang program bantuan sosial dan pemulihan kesehatan masyarakat. Menurut Anton, kritik terhadap sikap pemerintah terkait besaran pos pertahanan dibandingkan pos kesejahteraan adalah biasa dalam negara demokrasi. Dia mengatakan negara kerap menghadapi situasi dilema, apakah harus mendahulukan pembangunan kesejahteraan atau membeli persenjataan. Kalau kita meniru India, ya persenjataan dulu. Jadi kita mau ngikut siapa? Kalau India rakyatnya nomor 2, Bren. Tapi alutsista perangnya yang diutamakan. Semua mereka punya. Mulai dari produk Prancis, Rusia, Amerika, semua mereka punya. Komitmen pemerintah untuk meningkatkan kemampuan pertahanan maritim dan udara juga hendaknya dapat semakin ditunjukkan dalam rencana pemanfaatan anggaran pertahanan mendatang, ucap Anton. Seperti itu dilansir dari kompas.com, Bren. Nah, anggaran yang bakal diterima Kemenhan pada tahun 2023 akan dibagi untuk 6 program utama. Jadi yang wajib kalian ketahui, yang pertama program dukungan manajemen sebesar 79,1 triliun. Yang kedua program pelaksanaan tugas TNI sebesar 3,72 triliun. Kemudian yang ketiga ada program profesionalitas dan kesejahteraan prajurit sebesar kurang lebih 9,55 triliun. Ada program modernisasi peralatan utama sistem persenjataan alutsista, non alutsista dan sarana prasarana pertahanan sebesar 30,62 triliun. Yang kelima program pembinaan sumber daya pertahanan sebesar 366,2 miliar. Ada program riset industri dan pendidikan tinggi pertahanan sebesar 55,5 miliar. Dengan anggaran sebesar itu, Kementerian Pertahanan juga menetapkan sejumlah target prioritas pada 2023, antara lain yang pertama, 1. Pengadaan amunisi kaliber kecil sebanyak 4 kegiatan. Yang kedua, pengadaan kapal perang Republik Indonesia, kapal angkatan laut, alat apung, dan kendaraan tempur sebanyak 31 unit. Yang ketiga, pengadaan atau penggantian kendaraan tempur sebanyak 6 unit. Yang keempat, dukungan pengadaan alutsista sebanyak 2 paket dan pengadaan atau pergantian pesawat udara sebanyak 3 unit. Nah, Bren, itu tadi pembahasan admin seputar usut punya usut dalam anggaran tahun 2023 sebanyak 123 triliun itu tadi yang sudah Mimin jabarkan panjang kali lebar. Pengamat meminta untuk diprioritaskan angkatan udara dan angkatan laut, Bren. Nah, bagaimana menurut kalian? Apa kalian setuju dengan pengamat Bapak Anton tadi? Silahkan bejirot-bejirot di kolom komentar. Nah, Bren, oke, sekian dulu video dari Amanda Channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Nantikan video menarik dari kami lainnya. Terima kasih, see you next time, bye. Guys, dikatakan anggaran perbelanjaan untuk di Kementerian Pertahanan di Indonesia untuk 2023 telah pun dibentangkan. Dan kalau kita tengok anggaran pada tahun 2023 dikatakan lebih rendah daripada tahun 2022 tetapi lebih tinggi pada tahun 2021. Wow, macam mana tu, guys? Dan dikatakan pada tahun 2023 dimohon kepada Kementerian Pertahanan di Indonesia diprioritaskan kepada khusus untuk kawasan maritim dan juga khusus untuk TNI Angkatan Udara. Dan khusus kepada dua bahagian ini iaitu maritim dan juga TNI Angkatan Udara di Indonesia akan diberi sedikit prioritas untuk membeli segala kelengkapan alutsista pada tahun 2023, guys. Dan kalau kita tengok di bahagian Kementerian Pertahanan di Indonesia telah pun menyenaraikan beberapa kelengkapan untuk dibeli pada tahun 2023 dan kelengkapan itu telah pun dibentang kepada Presiden Indonesia dan akan dipublikkan tidak lama lagi dan akan dibuat perincian selanjutnya sebagaimana adakah jumlah yang dimohon di Kementerian Pertahanan di Indonesia ini akan diproceed untuk ke next level. Dan kalau kita tengok pada tahun 2022 sebenarnya di TNI Angkatan Udara di Indonesia banyak sekali sudah pun masuk ke Indonesia dan ada sebilangan daripada alutsista on the way dalam proses akan masuk di Indonesia. Dan kalau kita tengok sebenarnya perbelanjaan khususnya untuk TNI Angkatan Udara pada tahun 2023 besar, guys. Memang
memang sangat-sangat besar. Dan pada tahun 2023 di mana Kementerian Pertahanan di Indonesia memfokuskan akan memodernisasikan mana-mana alutsista-alutsista yang telah pun berusia dan akan mengupgrade mana-mana pesawat ataupun alutsista-alutsista yang digunakan untuk TNI Angkatan Udara di Indonesia. Dan kalau kita tengok khusus ataupun aspek maritim di Indonesia, seperti apa yang kita tahu, Indonesia merupakan salah sebuah negara di dunia ini yang maritim dia memang sangat-sangat penting, guys. Sebab Indonesia kalau kita tengok di persekitaran dia memang sangat-sangat luas lautan. Jadi tidak hairanlah kenapa Indonesia memfokuskan maritim dan untuk mengupgrade segala alutsista-alutsista untuk kegunaan maritim di Indonesia ini memanglah sangat memerlukan sedikit perbelanjaan. Jadi pada tahun 2023 Kementerian Pertahanan di Indonesia memfokuskan untuk mengupgrade ataupun untuk menambah segala alutsista-alutsista apa yang ada terhadap maritim di Indonesia pada masa kini. Jadi guys, kita mendoakan agar segala perbelanjaan untuk kelengkapan TNI di Indonesia agar dapat terlaksana, dan kita juga mendoakan perbelanjaan yang diberikan kepada TNI diberikan kepada Kementerian Pertahanan di Indonesia ini cukup dan dapat menampung segala perbelanjaan untuk mengupgrade dan juga menambah baik apa yang ada di dalam sistem TNI di Indonesia, guys. Oke guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.